Kawan, pernahkah kau bertengkar dengan pasanganmu? Selama lockdown ini, apalagi di tengah lapar dan dahaga, pernahkah kau merasa kesal pada pasanganmu, juga anak-anakmu? Ayolah, mengakulah. Sangat wajar jika kau dan aku bertengkar. Kau pasti sudah tahu alasannya. Ya, karena kesal. Selalu saja ada hal-hal kecil yang muncul untuk dikesali. Saat kau sedang memikirkan masa depan, setelah menemukan uangmu menipis, pasanganmu minta belanja dan menutup pintu agak keras, atau anak-anakmu berlarian lalu menangis tak henti-henti. Kau dan aku tentu marah, kau kesal. Pasanganku pun demikian. Terjadilah pertengkaran. Sekali lagi, itu wajar, tak apa-apa. Tapi, marilah kita lihat yang dituliskan Rumi pada Fihi Mafihi. Seekor gajah dibimbing menuju sumber mata air untuk minum. Ketika gajah itu melihat bayangan dirinya di permukaan air, ia berlari menjauh, ketakutan. Gajah itu mengira ada gajah lain di hadapannya, di dalam air sana. Padahal sesungguhnya ia menghindari dirinya sendiri, bayangan wajahnya sendiri. Ketika sifat buruk seperti kezaliman, kebencian, kecemburuan, ketamakan, keras hati dan kesombongan ada dalam dirimu, kamu tidak merasa sakit karenanya. Tapi ketika kamu melihatnya pada orang lain, maka kau akan menghindar dan merasa sakit karenanya. Seseorang tidak akan terganggu ketika ia terkena kudis atau bisul. Ia dengan tenang mencelupkan tangannya yang terkena penyakit itu ke dalam sop, lalu menjilati jemarinya tanpa merasa jijik sama sekali. Namun ketika kau melihat bekas bisul atau sedikit luka bernanah ada pada tangan orang lain, seraya kau menghindari makanan itu dan tak mau mencicipinya, mungkin muntah-muntah. Itulah kata Rumi. Jadi, perilaku menyebalkan dari pasanganmu itu sebenarnya milikmu juga. Mereka hanya memantulkannya saja. Saat kau merasa kesal pada anak dan pasanganmu, sebenarnya kau sedang merasa kesal pada dirimu sendiri. Karena begitulah memang hukum kehidupan. Rasulullah SAW pernah berkata, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain. Agar kemarahanmu reda, mari simak kisah lain dari Rumi. Suatu hari, Abu Jahal melihat Rasulullah, kemudian berkata, "Melihatmu Muhammad meyakinkanku betapa buruknya keturunan Bani Hashim." Rasulullah SAW pun menjawab, "Sesungguhnya perkataanmu telah melewati batas. Tapi apa yang kamu katakan itu benar." Tak lama berselang datanglah Abu Bakar yang saat melihat Rasulullah SAW langsung berseru, "Engkau adalah matahari, sinarmu kuat menyebar ke penjuru bumi." Rasulullah SAW menjawab, "Engkau benar, wahai Abu Bakar." Para sahabat yang sedari tadi menyaksikan kedatangan Abu Jahal dan Abu Bakar keheranan melihat dua pernyataan yang berbeda dijawab dengan jawaban yang sama. Rasulullah menjelaskan, "Aku adalah sebuah cermin. Siapa yang melihatku sebenarnya sedang melihat dirinya sendiri." Oh temanku, kau tentu bukan Rasulullah SAW yang menjadi cermin bening bagi yang lain. Kau dan aku adalah gajah yang merasa kesal dan marah saat melihat wajah sendiri pada perilaku orang lain. Agar kau meyakini hukum kehidupan ini, ada kisah lain dari Nabi Isa alaihissalam. Satu ketika Nabi Isa alaihissalam dihina dan dicerca saat melewati sekelompok orang. Nabi Isa alaihissalam menjawab olok-olokan itu dengan penuh sopan santun.
Para muridnya tentu saja protes. Kenapa Tuhan membalas hinaan dengan kebaikan? Nabi Isa alaihissalam menjawab, orang hanya mengeluarkan apa yang menjadi isinya. Sekarang, lihatlah teman, proses pertengkaran yang pernah terjadi. Kau marah karena di dalam dirimu melulu kemarahan. Saat pasanganmu menjawab kau kesal, itu artinya dirimu berisi melulu kekesalan. Kau dan aku adalah cermin. Sikap orang lain di sekitar kita hanya pantulan dari apa yang menjadi isi dari diri kita. Teman, kau mungkin bertanya, kenapa Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lain. Bukannya bersabda, seorang kafir adalah cermin bagi orang mukmin. Kau tahu jawabannya. Karena orang kafir bukan cerminan dari apapun. Ia hanya melihat dirinya di dalam cermin. Khatamallahu ala qulubihim. Begitu kata Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 7. Allah telah mengunci mata hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Bagaimana mungkin mereka bisa merasakan cermin dari yang lain? Mereka tak pernah bisa mendengar dan melihat sepanjang hayatnya. Yang selalu dilakukan orang kafir adalah merasa benar sendiri, menyombongkan kehebatannya, dan mengolok-olok setiap kebenaran. Diam-diam, aku kok menemukan kekafiran dalam sikapku saat bertengkar. Masya Allah, kau dan aku tentu belum tertutup mata hatinya. Mari redahkan kemarahan kita, singkirkan logikamu, masuklah pada hatimu, lalu temuilah jiwa yang bening di sana, jiwa yang dapat menerima pantulan kasih sayang Tuhan. Lalu ikutilah seruan Rumi ini. Jadilah jiwa dimanapun kau berada. Mereka menebus malam saat siang. Mereka menebus siang saat malam. Bekerja dan saling berbagi, sabar seperti Allah, hingga Tuhan membuat jiwa-jiwanya tenang. Keringat yang telah keluar akan membayar. Saat kau beri kasihmu hingga kau tahu arah selamat yang kau mau, yang membuat jiwamu tenang, itulah upahmu, kata mereka. Oh, 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 oh. Berterima kasihlah dan balas dengan kasih sayang, hingga kau rasakan jiwamu tenang. Itulah yang mereka katakan. Mata
sinarnya menghidupi dan rembulan menyerap kegelisahan. Oh, berterima kasihlah dan balas dengan kasih sayang, hingga kau merasakan jiwamu tenang. Itulah yang mereka katakan, berterima kasihlah dan balas dengan kasih sayang, hingga kau rasakan jiwamu tenang. Itulah yang mereka katakan, itulah yang mereka katakan. Jiwa-jiwa yang